share. Itu namanya murabahah. Murabahah itu adalah permodalan. Jadi dari mana bank syariah itu dapat untung? Bank syariah itu dapat untungnya dari tijarah. Tijarah itu jual beli. Jadi orang bank syariah itu jual beli. Orang yang tidak mengerti, sama aja Pak Ustadz, pinjam uang 100 juta nanti bayar 125, di konvensional juga begitu, malah lebih murah lagi di konvensional. Muncullah ungkapan di mulut orang yang tidak paham, tidak ngerti, sekejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam bank syariah. Nah, ini kan la haula wala quwata illa billah. Jadi detailnya gini, memang dia perlu kecerdasannya ekstra. Orang yang otaknya nggak aktif nggak bisa, jadi harus banyak makan otak-otak. Kebetulan kita sedang di Palembang. Jadi gini, saya mau usaha tapi uang nggak ada, lalu saya datang ke bank syariah. Assalamualaikum, bank BNI Syariah. Ya, BNI Syariah, saya mau pinjam uang. Oh, nggak bisa, kata BNI Syariah, karena pinjam uang bayar uang riba. Nggak bisa. Bapak mau buka apa? Saya rencana ini mau beli apa? Mau beli mobil. Berapa harga mobilnya? 200 juta. Maka bank syariah, BNI Syariah membeli mobil itu. Bank syariah membeli mobil itu seharga 200 juta. Dijualnya ke saya 225. Nah, kalau akadnya jual beli, boleh nggak ngambil untung? Ya boleh. Kalau ada orang jual beli nggak ngambil untung, dua kemungkinan: bodoh, atau memang dia udah kaya betul. Kalau kaya ya nggak usah jual beli, kasih aja sedekah. Yang namanya jual beli itu ya pasti ngambil untung. Saya beli baju 50.000, saya jual 75, ya ngambil untung. Oleh sebab itu bank syariah itu dapat uangnya dari mana? Iya, dari tijarah, dia jual beli. Oh enggak tuh Pak Ustadz, buktinya bank syariah nggak punya barang, dia wakilkan pembeliannya. Aslinya bank BNI Syariah itu punya gedung, dia punya semua yang diinginkan oleh nasabah ada, kalian beli. Maka transaksinya waktu itu bukan uang dengan uang, karena kalau uang dengan uang itu riba, uang dengan barang tidak riba. Saya sudah tulis itu 6, 5, 7 tahun yang lalu. Tulis saja di Google itu, SOMADMOROCCO spasi kredit, Somat Moroko spasi kredit, enter, dapat 3 fatwa ulama saya buat. Saya copy di situ, saya terjemahkan bahwa uang dengan barang tidak riba. Tapi kalau saya terlambat bayar kan tetap kena denda juga Pak Ustadz. Apa bedanya dengan di konvensional? Denda Anda di bank syariah itu adalah punishment, takzir, supaya ente menjadi orang yang disiplin. Tapi denda itu kemudian nanti dibagikan untuk masalih amah, kemaslahatan, kepentingan umum. Denda itu dibagikan ke panti jompo, anak yatim, fakir miskin, duafa, masjid, kepentingan umum. Itu beda denda syariah dengan konvensional. Insya Allah bank syariah denda udah ditiadakan Ustaz. Nggak ada denda. Apalagi, tapi saya justru khawatir kalau nggak ada denda ini nanti orang nggak bayar. Nah, denda itu, jadi orang katakan kalau denda di situ riba, dimanfaatkan untuk apa? Ini kadang umat ini ada yang ribet dengan umat ini. Dia kalau AC rusak, dia bawa ke servis AC. Kalau motornya rusak, dia bawa ke bengkel. Tapi kalau pemahaman agamanya rusak, dia nggak nanya ustadz, dia mikir sendiri. Ini ada ketimpangan pemikiran. Ketika dia naik pesawat, kenapa ketika tentang masalah ini nggak mau nerima fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional? Ini BNI Syariah ini ada Dewan Syariahnya. Percayakan saja, cuman dia nggak percaya sama Dewan Syariah. Tapi waktu naik pesawat dia percaya sama pilot. Ini kan unik orang. Waktu naik pesawat nggak pernah tuh dia ketuk pintu pilot, dia nanya, Pak pilot, ini handbrake-nya mana, remnya mana, koplingnya mana, minyaknya masuk ke mana, ini minyak campur atau minyak murni? Nggak pernah mau tahu dia tentang pesawat. Dia udahlah serahkan aja ke pilot. Tapi dalam masalah ekonomi syariah, yang itu mesti ada orang tahu sumber hukum, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qalu sahabi, istihsan, istishab, urf, usul fiqh.
Oh, di situ dia mau tahu betul gimana ini prosesnya. La ilaha illallah. Ente nggak sanggup ini terlalu berat bagi kamu guys. Ini cukup bagi kami aja. Jadi kalau udah ada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang terkait itu, murabahah permodalan syariah, mudharabah bagi hasil, wadiah penitipan penyimpanan uang, akadnya itu apa? Di akad itulah bedanya. Oleh sebab itu pahami dengan baik. Jadi kalaulah di ekonomi, di perbankan syariah, BNI syariah sudah menerapkan secara prakteknya di masyarakat, teorinya di masjid. Habib menjelaskan, Ustadz, Kiai, Buya, alim ulama di masjid menjelaskan, Bapak Ibu jamaah sekalian, malam ini yang akan kita bahas adalah mudharabah bagi hasil. Berapa sebenarnya keuntungan yang boleh diambil oleh pemodal. Dari maghrib ke isya pembahasan mudharabah. Jadi nggak lagi pembahasan rukuk sujud itu nanti duluan lutut apa tangan, kunut subuh. La haula wala quwata illa billah. Itu udah selesai di perbandingan masa. Celana di bawah mata kaki. Yang dibahas celana di bawah mata kaki. Orang sekarang celananya di atas lutut. Kenapa itu nggak dibahas? Yang di bawah mata kaki itu udah dibahas semua. Oleh sebab itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang nggak penting itu adalah ciri sifat dari min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia membahas sesuatu yang tak penting. Oleh sebab itu saya amat sangat bangga tumbuhnya sekolah tinggi ekonomi syariah. Tapi dia mesti berbanding sama dengan praktek di tengah masyarakat. Sekarang ekonomi syariah kita hanya baru 6-7%. Jadi kalau begitu 93% belum syariah, belum hijrah. Ini momennya. Kalau pengajian di mana-mana langsung aja. Hari ini juga buka tabungan Anda, pindahkan ke bank syariah. Kemana Pak Ustadz? BNI syariah. Emangnya Ustadz punya tabungan BNI syariah? Ya, oleh sebab itu maka ini BNI syariah salah satu. Jadi ini negara ini kita tinggal bukan negara Islam, negara demokrasi. Tapi di sana kita tidak dilarang untuk menjalankan syariah, termasuk ekonomi syariah. Maka diaturlah bahwa bank konvensional boleh membuka divisi syariah. Bank konvensional dia buka satu divisi syariah, tapi waktunya cuma 16 tahun. Kalau dalam 16 tahun dia gagal membuat divisi syariah ini menjadi independen, tetap nyusu juga ke ibu konvensional, maka dia di stop. Alhamdulillah BNI syariah walaupun dia masih pakai nama ibunya BNI, tapi dia sudah menjadi yang berdiri sendiri. BNI syariah ini sudah berdiri sendiri. Ini salah satu contoh yang berhasil berdiri sendiri sebagai sebuah, sebetulnya di Arab itu, di Barat, di Arab namanya Islamic Bank. Cuman waktu itu zaman Orde Baru nggak boleh bawa-bawa Islam. Yang bawa Islam, jadi kalau ngadap sama presiden bawa Islam langsung nggak keluar izinnya. Maka ini apa nama banknya? Nama banknya Bank Syariah. Kasih izin. Padahal isinya Islam. Sama juga orang mau buat masjid di daerah minoritas, nggak boleh masjid. Datang surat proposal, surau, nggak apa-apa. Padahal orang buat sholat Jumat di surau. Nah, jadi itu termasuk siasat. Kita mesti pandai bersiasat. Jadi umat Islam, bagaimana kita mensupport ini? Saya kalau mati 10-23 tahun lagi, mati meninggal dunia, belum tentu juga bank syariah ini selesai. Tapi saya tidak berkecil hati, paling tidak kita sudah berkontribusi. Kalau ditanya Allah Ta'ala, Abdul Somad, kau sudah sampaikan? Sudah kusampaikan, ya Allah. Di mana? Di BNI Syariah Palembang. Kami sudah sampaikan. Nah, jadi ketika kita mati, kita sudah habis tanggung jawab. Begitu juga sahabat-sahabat yang bekerja di BNI Syariah. Ini bukan hanya sekedar cari duit untuk makan sekolah anak, tapi juga ini adalah bagian dari amal soleh. Ibu-ibu yang suaminya kerja di BNI Syariah, kalau bapak ini pulangnya agak lambat, sabar, mereka sedang berjihad, jihad ekonomi. Tapi jangan gara-gara ini bapak lambat terus. Suami ibu adalah mujahid fi sabilillah, tapi mereka tidak seperti Muhammad Al-Fatih membawa pedang dan tombak. Jihad mereka adalah dengan laptop, jihad mereka dengan handphone.
Jihad mereka dengan pena. Mereka sedang berjuang. Jihad mereka apa? Ekonomi syariah. Mereka tidak bisa ngomong, mereka nggak pandai, tapi mereka di kantor sangat aktif. Saya mengiklankannya, saya bagian endorse-nya, saya bagian menyampaikannya. Mudah-mudahan umat ini percaya. Nah itu. Lalu kemudian sampai kapan usaha kita ini Pak Ustadz? Ya sampai ekonomi syariah ini betul-betul bangkit, betul-betul hijrah. Al-muhajir, orang yang hijrah, man hajara manahallahu anhu, meninggalkan yang dilarang Allah. Meninggalkan khamar sudah, meninggalkan judi sudah, meninggalkan LGBT memang nggak pernah. Jadi kalau ada orang, kamu sudah meninggalkan LGBT, memang nggak pernah Pak Ustaz. Nah, tapi meninggalkan riba, ayatnya dibacakan qari kita tadi, fa'zanu biharbim minallah. Siapa yang belum juga meninggalkan riba, berarti dia sudah ngajak perang sama Allah. Berani ngajak perang sama Allah SWT. Alhamdulillah nasabah-nasabah yang sudah bergabung ke BNI Syariah semakin yakin, semakin kuat. Yang belum, bergabunglah, manfaatkan momen hijrah ini. Selama ini bingung kapan momennya. Ini momennya, momen hijrah 1 Muharram. Saya kira sebagai pengantar dialog kita, demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustaz atas beberapa masukan dan juga insight-nya dan beberapa sejarah yang mungkin Ustaz